Ada 4 poin penting yang dapat kita ambil pelajaran dari perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Yang pertama, suami tidak boleh mendiamkan istri lebih dari 3 hari 3 malam. Yang kedua, suami gagal jadi teman curhat untuk istri yang termasuk salah satu nafkah batin istri. Yang ketiga, istri jangan suka berasumsi atau mendramatisasi situasi. Yang terakhir, pentingnya komunikasi asertif dalam pernikahan. Biar tidak gagal paham, nonton videonya sampai habis agar dapat keseluruhan insight-nya. Persoalan komunikasi yang buruk jadi benang merah, keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Banyak perceraian terjadi akibat tidak mampu berkomunikasi secara asertif. Dengan kata lain, gagal menjadi teman curhat untuk pasangan. Karena komunikasi juga termasuk salah satu nafkah batin untuk istri. Yang perlu dipahami, nafkah batin istri tidak hanya menyangkut persoalan ranjang semata bahwa seorang suami harus mampu menggauli istrinya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tapi juga persoalan seorang suami harus mampu menjadi pendengar yang baik untuk istrinya. Dengan kata lain, seorang istri membutuhkan seorang suami yang bisa menjadi teman curhatnya dalam segala situasi. Karena nafkah batin istri itu menyangkut kejiwaan atau psikis seorang istri. Pemberian nafkah ini tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dapat dirasakan sama istri. Apa contohnya? Rasa aman dan perasaan dicintai. Seperti yang diketahui dalam berkas putusan perceraian, Ria Ricis pernah didiamkan sama suaminya selama 1 minggu karena tidak punya uang. Seorang suami tidak boleh mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari 3 malam. Apabila seorang suami mau mendiamkan istrinya agar dia introspeksi diri, misalnya karena istri melakukan kesalahan tertentu atau istrinya keras kepala. Ingat aturan mainnya, jangan lebih dari 3 hari. Seorang suami tidak boleh mendiamkan istrinya terlalu lama karena itu akan membuat perasaan istri jadi terluntang-lantung. Apabila suami mau menghukum istri dengan cara mendiamkan dalam rangka menasihati atau menghindari pertengkaran yang sia-sia itu diperbolehkan. Ingat aturan main silent treatment hanya 3 hari dan bukan untuk memancing amarah istri. Karena kunci pernikahan yang bahagia dan sehat adalah komunikasi yang asertif. Bukan jumlah waktu yang kalian habiskan bersama untuk bicara satu sama lain, tapi membangun kualitas percakapan yang asertif. Gampangnya kamu bisa ngomong secara jujur dan terbuka, tanpa berkelit-kelit atau memberi kode sama pasangan. Ingat komunikasi yang baik, jangan bikin asumsi sendiri. Kamu tidak menyusahkan pasangan untuk menangkap apa pesanmu. Gunakan kata aku, bukan kata kamu selama berdiskusi atau berargumen sama pasangan, karena kata aku lebih berfokus sama perasaan kamu dan bisa minimalisir sikap defensif dari pasangan. Dia akan merasa tidak diserang sama kamu. Seperti apa contohnya kalau kamu tidak suka sama sikap dia? Jangan mengucapkan kalimat, kamu jangan begitu lagi. Tapi ganti dengan ucapan, aku senang sekali kalau kamu bisa mengubah kebiasaan itu. Contoh kalimat lainnya, kamu bisa mengucapkan, aku merasa, atau aku butuh. Khusus buat istri, jangan suka mendramatisasi situasi yang terjadi. Jangan pernah berasumsi kalau suami tahu apa yang kamu pikirkan, tahu apa yang kamu rasakan, dan tahu apa yang kamu butuhkan, juga tahu apa yang kamu inginkan. Ingat, suamimu bukanlah pembaca pikiran. Ambil saja contohnya, suamimu datang terlambat di hari ulang tahun pernikahan kalian, ketimbang kamu marah-marah dan menuduhnya macam-macam. Lebih baik kamu mengucapkan kalimat tegas, contohnya seperti ini, kita seharusnya bertemu jam 7 malam, sekarang udah jam 8 malam. Kalimat itu sudah cukup jelas untuk menggambarkan rasa kecewa yang kamu rasakan karena suami datang terlambat. Ingat aturan mainnya, kalau bicara sama suami, jangan pernah bikin asumsi sendiri. Kalau kamu masih suka berharap, suamimu dapat memahami kode-kode yang kamu berikan, karena alasan sudah lama menjalin hubungan. Semua itu hanya akan membuat suami jadi tidak bisa memahami apa yang jadi keinginan kamu sebagai istrinya. Jangan suka bikin ekspektasi sendiri yang ujung-ujungnya rasa kecewa. Tapi cobalah untuk berpikir win-win solution dengan cara memberikan kesempatan buat suami untuk mengungkapkan apa perasaannya. Tentu saja sikapmu ini akan membuat suami jadi lebih peka sama kebutuhanmu. Ingat Dinda, komunikasi asertif itu kamu bisa lugas untuk menyampaikan apa yang jadi keinginan kamu.